Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2023, ternyata kita sudah 25 tahun sejak era reformasi 1998. Saya ingin bicara tentang sebuah siklus 20 tahunan. Siklus 20 tahunan adalah siklus yang sakral, yang maknanya selalu ada transisi-transisi yang mengejutkan. Banyak proses sejarah yang menunjukkan pola perubahan berulang. Peter Tuhin dan Sergei Nevedov mengeksplorasi dinamika dan hubungan sebab akibat antara variabel demografi, ekonomi, dan politik dalam sebuah masyarakat dan menawarkan penjelasan rinci atas fluktuasi jangka panjang ini. Inilah yang disebut sebagai siklus sekuler, yang menguraikan dan memperluas teori struktural demografis yang pertama kali dikemukakan oleh Jack Goldstone, yang memberikan penjelasan tentang osilasi jangka panjang. Saya ingin menggunakan teori Peter Tuhin dan Sergei Nevedov untuk menjelaskan siklus 20 tahunan. 1928 adalah periode atau tahun bersejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian 20 tahun terjadi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Jaraknya lebih kurang 20 tahun. Pada 1965, 20 tahun kemudian terjadi tragedi 30 September, yakni tragedi terbunuhnya 7 jenderal dan dampak ikutannya berupa korban-korban keganasan PKI, termasuk juga tindakan pembersihan unsur-unsur PKI yang banyak memakan korban yang dilakukan oleh Orde Baru. Selanjutnya, setelah peristiwa ini lalu banyak hal berubah. Peta sejarah Indonesia dengan kelahiran Orde Baru dan tumbangnya Orde Lama menandai transisi-transisi penting lainnya dari perjalanan bangsa ini dalam siklus 20 tahunan. Selama 20 tahun lebih, yakni pada 1998 terjadi perubahan radikal, yakni munculnya era reformasi yang merupakan antitesis dari orde-orde sebelumnya. Tokoh-tokoh reformasi kini telah menjadi pemimpin nasional. Karena itu kita perlu menyegarkan kembali mandat reformasi. Era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 setelah lengsernya Presiden Soeharto telah didorong oleh beberapa mandat yang diusung oleh para mahasiswa dan masyarakat luas. Beberapa mandat utama dari era reformasi tersebut meliputi: 1. Demokratisasi. Mahasiswa menuntut sistem politik yang lebih demokratis dan transparan. Mereka menuntut penghapusan otoritarianisme, kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang adil, dan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam proses politik. Kedua, keadilan sosial. Tuntutan untuk keadilan sosial termasuk pembagian yang lebih adil dari kekayaan negara, kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, anti korupsi. Mahasiswa dan aktivis menuntut pemberantasan korupsi yang merajalela di berbagai lapisan pemerintahan. Mereka menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan negara. 4. Reformasi birokrasi. Tuntutan untuk reformasi dalam struktur birokrasi pemerintah dengan fokus pada peningkatan efisiensi, peningkatan pelayanan publik, dan penghapusan praktik korupsi serta kolusi di dalam birokrasi. Kelima, hak asasi manusia. Mahasiswa menekankan perlunya penghormatan terhadap hak asasi manusia,
mereka menuntut perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak dasar setiap individu dan penegakan hukum yang adil. Yang keenam, pembebasan media. Permintaan untuk pembebasan media dari kendali pemerintah dan kebebasan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan independen. Mandat-mandat ini menjadi pendorong utama bagi gerakan reformasi di Indonesia setelah tahun 1998, yang pada akhirnya membawa perubahan signifikan dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Nah, tahun 2024 yang akan menjadi pesta demokrasi, yakni dilaksanakannya pemilu presiden dan pemilu raya yang akan memilih wakil-wakil rakyat dalam pemerintahan yang akan datang, menunjukkan bahwa siklus 20 tahunan akan terjadi, transisi-transisi penting bagi bangsa Indonesia. Diharapkan bahwa transisi 2024 akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih adil dalam kesejahteraan dan pembangunan bangsa. Semoga Indonesia tetap damai dan bersatu untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu negara Republik Indonesia berbasis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, semoga bermanfaat dan ini menyegarkan ingatan kita tentang mandat dan makna reformasi tahun 1998, agar kita diingatkan tentang sejarah penting yang seringkali dimulai dari siklus 20 tahunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.